ya melakukan suatu tindakan atau merubah tindakan tersebut itu karena adanya pengalaman atau memperhatikan atau mengobservasi dari orang lain gitu ya. Nah, sosial kognitif teori ini itu dikemukakan oleh Bandura ya, Albert Bandura. Nah, penelitiannya beliau tentang adanya sosial kognitif teori itu pertama kali itu menggunakan bubudol eksperimen, ya eksperimen terhadap boneka bubu. Jadi gimana sih eksperimen yang dilakukan oleh Albert Bandura itu sendiri? Jadi dia itu apa namanya memotret ya, memfilmkan seorang dewasa di mana dia itu mukulin ya boneka bubu tersebut. Nah, hasil filmnya tersebut itu ditontonkan kepada anak-anak. Anak-anaknya itu dimasukkan dalam suatu ruangan gitu ya, dimasukkan ke situ ada boneka ya. Sebelum dimasukkan ke ruangan itu dia ditontonkan ya, dilihatkan video orang dewasa tadi itu mukulin boneka bubunya itu tadi. Nah, ternyata setelah ditontonkan anaknya itu dimasukkan dalam suatu ruangan, apa yang terjadi? Ternyata setelah menonton video dan dimasukkan ke ruangan tersebut, ternyata anak tersebut bersifat agresif seperti orang dewasanya itu tadi, gitu ya. Jadi ada suatu uh, meniru, ada suatu perilaku adaptif atau meniru ya, imitasinya itu tadi perilaku anak tersebut ya meniru orang dewasa itu tadi, gitu hasilnya. Nah, dari penelitiannya tersebut, Bandura menyatakan bahwa komponen dari pembelajaran atau learning itu adalah melalui observasi, ya ketika kita itu mengobservasi atau mengamati secara langsung atau melihat model, ya perilaku dari model atau seorang yang dianggap kita segani seperti itu. Nah, berdasarkan konsep tersebut, ya itu muncul adanya hal tersebut ya adanya pernyataan bahwa dengan mengamati atau adanya suatu perilaku dari seorang model laku. Jadi berdasarkan atas hal tersebut ya sosial kognitif teori itu merupakan bagian ya dimulainya itu dari adanya social learning theory ya yang dirancang oleh Albert Bandura. Ya, sosial kognitif teori tersebut itu dikembangkan pada tahun 1986. Jadi sebelumnya itu namanya social learning theory gitu ya. Kemudian muncul adanya sosial kognitif teori pada tahun 1986. Di mana sosial kognitif teori itu adalah adanya suatu learning atau pembelajaran itu muncul dari adanya konteks sosial yang dinamis antara ya, jadi perilaku itu muncul adanya interaksi antara person dan juga environment-nya itu sendiri. Nah, asumsi dari sosial kognitif teori. Ya, learning itu muncul tadi yang sudah dijelaskan bahwa learning occur, observing, dan juga mengamati dari videonya tersebut. Di mana video tersebut ya digambarkan pada seorang dewasa yang memulai perilaku boneka. Nah, anak itu akan masih ya perilaku tersebut itu ada boneka itu proses internal dan juga ya berperilaku ataupun tidak merupakan tujuan merupakan ada regulasi dirinya kita sendiri. Selain adanya regulasi diri, adanya punishment.
Nah, untuk pembelajaran itu ada pembelajaran yang sifatnya itu inaktif, ya. Ada juga yang secara aktif, ya. Ada dua. Nah, ketika kita melalui suatu proses untuk perubahan perilaku itu ada 4 tahapan untuk seseorang itu bisa melakukan perubahan perilaku. Tahapannya apa saja? Tahapannya mulai dari attention, ya, mulai memperhatikan perilaku seseorang itu, retention atau menirukan, ya, reproduction mulai apa namanya memproduksi atau bertindak, dan juga yang keempat adalah motivation. Ya, kita lihat satu-satu. Attention itu adalah ketika seseorang itu pertama kali memberikan perhatian kepada modelnya tersebut, ya. Jadi ketika tadi dilihatkan oleh baby doll-nya, kita mulai tertarik, mulai melihat, itu namanya attention, ya. Terus kalau retensi itu adalah ketika observer atau penglihatnya itu, ya, mulai mengingat, ya, mulai mengingat perilaku yang dia amati, ya, mulai mengingat. Jadi tadi setelah dia tertarik, ya, mulai memasukkannya dalam ingatan. Oh, ternyata direkam dalam ingatannya. Oh, ternyata orang dewasa itu bersikap seperti ini terhadap bonekanya, bersifat agresif. Kemudian kalau reproduksi itu anak tersebut mulai melakukan sesuai, ya, mereplikasikan tindakannya sesuai dengan yang dia ingat itu tadi, reproduction itu. Sampai akhirnya, ya, motivation di sini adalah the final necessary ingredient for modeling to occur is motivasi. Jadi motivasi apa? Apa yang membuat dia itu bertindak itu apa? Gitu. Ya, jadi 4 kondisi ini, ya, motivasinya itu apakah ada punishment ataukah reinforcement, ada penguatnya, itu yang membuat seseorang itu termotivasi. Ya, itu. Jadi 4 hal ini yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu proses apa ya, menirukan tindakan dari orang yang dia amati. Nah, ini tadi sudah dijelaskan attention. Attention tadi itu apa? Ada yang bisa attention itu apa? Mbak, Mas, ada yang bisa? Halo? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau attention itu tentang perhatian pertama si anak terhadap tindakan yang dicontohkan oleh model. Oke. Makasih Mbak Rana, ya. Jadi attention tuh mulai menarik perhatiannya, ya ketika dia diverifikasikan HP-nya gitu, ya. Misalnya pakai kita modelingnya itu lewat HP gitu, ya, lewat yang apa namanya secara tidak langsung gitu, ya. Nah, itu dia mulai menunjukkan keterkaitannya gitu, ya. Terus kalau retention gimana? Ada yang mau menjawab? Yuk, retention gimana? Ada yang mau jawab retensi? Retensi itu gimana? Ada yang mau jawab retensi gimana? Mbak, Mas? Mungkin Mbak Livia?
Mbak Livia ada? Atau Yunita? Ada Yunita? Soraya? Oke, tak ulangi lagi ya. Jadi kalau attention tadi kan mulai dia menunjukkan ketertarikan terhadap yang dia observasi itu tadi. Kemudian retention itu adalah ketika dia mulai mengingat ya apa yang dia lihat ke dalam pemikirannya dia tadi, ke dalam kognisinya dia itu tadi ya. Kemudian dilanjutkan pada tahap reproduksi. Reproduction itu adalah ketika dia itu melakukan ya, melakukan apa yang dia rekam di dalam pemikirannya tadi. Nah, reproduction itu akan apa ya, akan terjadi dengan adanya dukungan dari motivation itu tadi ya. Entah itu yang bersifat apa reinforcement ataupun yang bersifat punishment ya. Jadi motivation itu juga akan mempengaruhi tindakan ulang dari orang yang mengamati itu tadi ya, itu maksudnya ya. Jadi ada tindak repetisinya itu akan terjadi tergantung dari motivasinya itu tadi ya. Itu tahapan dari seseorang untuk melakukan perubahan perilaku. Jadi misalnya kalian memberikan edukasi tentang apa ya aktivitas fisik gitu ya, perubahan aktivitas fisik ya berdasarkan sosial kognitif teori. Nah, di dalam konsepnya dari sosial kognitif teori ini adalah adanya seseorang yang diamati ya, diobservasi dan juga adanya modeling behaviornya. Misalnya kamu menunjukkan bahwa misalnya saya melakukan intermittent fasting ya intermittent fasting dan juga melakukan aktivitas fisik yang sederhana yang ringan gitu ya itu bisa menurunkan berat badan saya gitu saya kasih contohkan ya. Nah, itu kemungkinan orang tersebut, jadi contoh nyata tersebut akan ditirukan oleh orang lain gitu. Nah, nanti di sini akan disampaikan bahwa syarat yang modelingnya itu seperti apa ini ya. Setelah adanya modeling ya. Modeling itu adalah dapat bersifat real ya, orang yang nyata. Tadi saya contohkan misalnya coach, saya bukan coach tapi saya mempunyai pengalaman untuk penurunan berat badan tersebut gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah untuk orang lain mengikutinya daripada hanya sebuah teori saja gitu kan ya. Nah, yang kedua, model tersebut bisa berasal dari buku, televisi maupun majalah ya berupa simbol. Kayak yang tadi yang contohnya hasil penemuan Bandura itu kan tidak secara langsung gitu ya. Dia dihadapkan dalam sebuah video. Nah, dari video tersebut ditontonkan dan dia akan berperilaku yang sama gitu. Jadi dia tidak mengamati secara langsung terhadap model tersebut gitu maksudnya. Terus dengan adanya model tersebut dapat meningkatkan adanya perilakunya baik positif maupun negatif. Ya, tergantung gimana modelnya tersebut berperilaku gitu ya. Gitu. Nah, dari karakteristik dari modelnya tersebut juga harus dipenuhi gitu ya. Nah, salah satunya adalah model itu harus mempunyai prestis ya, prestis nilai nilai sosialnya tinggi di masyarakat itu dianggap sesuatu yang memiliki nilai sosial yang tinggi dan juga memiliki kekuatan yang besar. Sebagai salah satu contoh ya, saya punya pengalaman melakukan pendidikan gizi di daerah Madura, di mana orang Madura itu ya mungkin di sini daerah orang Madura salah satu yang dia anut ya ada tokoh yang dia anut adalah klebun atau kepala desa, yang kedua adalah pemuka agama. Ya, ketika kita langsung masuk ke suku Madura tersebut, nggak akan dianggap sama mereka. Tapi ketika kita masuk ya melakukan edukasi dulu kepada tokoh agama dan juga kepala desanya, itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat tersebut gitu ya. Maksudnya mempunyai power dan juga prestis itu seperti itu. Selain itu ya bisa dilakukan dengan model tersebut harus memang orang yang benar-benar kompeten di bidangnya ya. Kayak misalnya apa namanya Deddy Corbuzier gitu ya, dia apa melakukan apa yang dietnya Deddy Corbuzier yang dulu itu apa apa lupa saya namanya ya. Ada yang ingat
lupa saya. Pokoknya Deddy Corbuzier itu kan pernah melakukan suatu diet gitu kan ya. Nah, dia kan salah satu orang yang dilihat di masyarakat gitu ya. Ya, dan dianggap dia itu memang ahlinya apa ya, badannya juga atletis kayak gitu ya. Nah, orang akan melihatnya. Terus ya, perform task. Jadi keberhasilannya ya, keberhasilan tersebut ya, keberhasilan tersebut itu bisa ditanamkan atau dilakukan oleh orang lain itu akan dilihat juga tuh ya. Saya ada banyak juga yang misalnya dia nggak makan sayur sama sekali gitu, makanya makan makanan yang tinggi protein ya, ada diet keto yang dulu. Nah itu kan plus minusnya kan masih diragukan. Jadi ada beberapa orang yang melakukan, ada yang tidak. Salah satu contoh modelnya, salah satu contoh seperti ini. Jadi ini John ya, John ini Sally. Ya, Sally itu takut sama ular ya, tetapi Sally ini ya bisa mengatasi ketakutannya pada ular ya. Ketika ada ular, dia bisa percaya diri gitu. Sebenarnya dia itu takut. Ya, gimana resepnya? Nah, John ini mengobservasi Sally gitu ya. Kemudian ya John ini kebetulan juga takut ya terhadap ular. Ya, John melihat Sally kok fan-fan aja terhadap ular, ya dia mengamati apa yang dilakukan Sally, menirukannya. Terus salah satu contoh lainnya ya, Sally ternyata hasil nilai matematika kimianya itu bagus. Nah, ada Bobby dan Sue ya yang ingin nilai kimianya itu juga bagus ya, sehingga dia berpikir apa yang harus saya lakukan agar nilai kimia saya itu bagus. Oh, ternyata Sally itu belajar gitu ya, belajar dengan giat gitu ya. Otomatis mereka berdua akan melakukan hal yang sama. Nah, apa sih kelemahan dan kelebihan dari teori sosial kognitif itu? Ya, dia itu salah satunya itu adalah sesuatu yang sesuatu yang gampang diimplementasikan sebenarnya ya, karena hanya dengan melihat saja sebenarnya kalau orang itu sudah mempunyai kepercayaan terhadap orang tersebut itu akan terjadi perubahan perilakunya. Dan juga kelebihannya kedua sudah didukung oleh bukti penelitian yang terdahulu. Ya, terus adanya kontrol dari perubahan perilaku, ditambah adanya motivasi itu tadi. Kelemahannya ya, dia itu tidak struktur ya, tidak struktur. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi personalnya itu apa, itu tidak dijelaskan secara terstruktur ya. Selain itu dia itu tidak memperhatikan faktor lain yang mempengaruhi perubahan perilaku, diantaranya faktor genetik ya, faktor kesakitan dan faktor lainnya itu tidak dilihat. Jadi dia hanya melihat bahwa adanya faktor personal dan juga faktor lingkungan saja, sehingga bisa terjadi perubahan perilaku tanpa melihat faktor yang lainnya. Nah, bagaimana sih aplikasi dari penerapan sosial kognitif teori ini untuk pendidikan gizi? Nah, salah satunya adalah di sini dijelaskan tentang adanya aktivitas fisik. Ya, jadi penerapan sosial kognitif teori untuk melihat aktivitas fisiknya. Nah, dari hasilnya ternyata faktor yang berpengaruh ya ini ya konsepnya. Tadi kan ada faktor ini, semua yang dilihat adalah faktor tadi ya, faktor lingkungan dan juga faktor individu yang akan mempengaruhi dari aktivitas fisiknya. Ternyata yang paling dominan untuk mempengaruhi perubahan perilaku berupa aktivitas fisik adalah regulasi dari diri dia sendiri, ya self regulasinya. Jadi ketika dia eh, pokoknya aku harus melakukan ini, self regulasi kan seperti itu ya, regulasi diri harus berapa lama kayak gitu ya, itu namanya regulasi diri. Pertanyaan-pertanyaan tentang self regulasi, sertifikasi itu sudah ada di dalam kuesioner ini. Ya, jadi itu cocok untuk melihat apakah faktor mempengaruhi aktivitas fisik dari segi sosial kognitif teori. Untuk aktivitas fisiknya itu yang ternyata yang paling berpengaruh adalah efikasi diri. Selain itu juga bisa diimplikasikan untuk melihat perubahan perilaku makan pada remaja. Ya, jadi
Kalau hasilnya ini ternyata untuk melihat perubahan, untuk melihat perilaku makan pada remaja, faktor yang berpengaruh sesuai dengan sosial kognitif teori itu adalah baik efikasi, ya, terus adanya apa namanya outcome ekspektasi, terus adanya niat, ya, semuanya itu berpengaruh terhadap perilaku makan pada remaja. Ya, tergantung ya sasarannya itu siapa gitu kan, instrumennya apa yang digunakan itu kan juga akan mempengaruhi hasilnya. Kok beda-beda ya? Hasil penelitiannya kan bisa berbeda ya, tergantung siapa sampelnya, metodenya apa, kuesioner yang digunakan seperti apa, itu akan berpengaruh. Nah, mungkin ya itu tentang sosial kognitif teori yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau dari sini ada yang mau ditanyakan, ada. Oke, terima kasih banyak ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Nanti